Oke, terlihat ya itunya? Sudah terlihat share screen-nya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Oke, kita mulai ya. Sharing session tentang terapi mudah untuk sakit punggung. Eh, Saat ini banyak sekali, terutama ibu-ibu ya yang menderita sakit punggung, baik punggung bagian atas dan punggung bagian bawah, yang rata-rata disebabkan oleh apa ya, bisa karena masalah di otot, bisa juga oleh masalah di tulang belakang seperti itu. Nah ini apa biografi saya. Kemudian teman-teman ya apa namanya? Alhamdulillah teman-teman sudah bergabung di GIF ya, sebuah gerakan yang menjadi wadah bagi teman-teman untuk bisa men-sharing ilmu dan berbagi kebaikan dengan ilmu seperti itu. Kemudian ini adalah hmm, dasar ya, dasar bagaimana kita dalam Al-Qur'an sudah tercantum satu ayat di At-Tin ayat 4 ya yang menjelaskan bahwa sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sehingga dari sini kita bergerak untuk kita bisa menjaga kesehatan kita, memperbaiki tubuh kita eh, dengan cara tertentu, dengan metode tertentu yang akhirnya bisa membuat tubuh kita sendiri bisa melakukan pengobatan dan bisa menjaga kesehatan kita. Oke. Nah, seperti minggu-minggu yang lain, ya, saya hanya membahas banyak metode-metode pengobatan, tapi saya hanya membahas bagaimana cara yang paling simpel, bagaimana cara yang paling mudah untuk melakukan pengobatan. Dan kita mencari metode pengobatan yang paling sederhana, paling cepat responnya, paling permanen hasilnya, kemudian murah biayanya, dan yang paling penting adalah aman tanpa efek samping. Seperti itu. Nah, metode pengobatan ini ada di uh, Sujok ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ini tagline kita. Tagline kita adalah dari GIF adalah kesehatan bangkit dari rumah. Sehingga diharapkan nanti teman-teman apabila mengikuti sharing session kita, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, itu harapannya adalah teman-teman bisa menjadi dokter-dokter di rumah sendiri, di rumah masing-masing, sehingga menjadi apa ya, menjadi awalan pada saat ada anggota keluarga kita yang sakit, menjadi tindakan awal yang dapat kita lakukan sebelum kita membawa ke fasilitas medis seperti itu. Dari situ harapannya adalah ada penghematan biaya, ada penghematan biaya, penghematan waktu seperti itu, dan juga lebih nyaman kita sendiri karena tidak harus keluar rumah seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita berpegang kepada Allah karena Allah yang sumber dari semua penyakit dan hanya Allah lah yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Nah ini guru kami gitu kan, Profesor Pak Diego dan Madam Bufinder Kaur. Mereka berdua, Profesor Pak Diego adalah orang yang menemukan metode Sujok ini, dan Madam Bufinder Kaur adalah murid dari Profesor Pak Diego dan guru langsung dari saya. Oke, kita masuk ke tentang apakah nyeri punggung itu. Nyeri punggung adalah rasa sakit atau kaku yang dapat terjadi di sepanjang tulang belakang, yaitu bawah leher hingga tulang ekor. Nyeri punggung merupakan gejala dari satu kondisi atau penyakit yang berkaitan dengan tulang belakang. Nah, ini adalah susunan dari tulang belakang. Jadi ternyata di tubuh kita ada sebuah sistem komunikasi yang luar biasa. Sistem komunikasi ini menghubungkan antara reseptor. Reseptor itu adalah anggota tubuh kita yang bertugas untuk menerima rangsangan, disebut reseptor. Kemudian sistem saraf pusat
yaitu ada di otak dan tulang belakang. Kemudian ada eh, sistem saraf tepi. Nah, itu atau juga sistem saraf motorik itu, yaitu sebagai lanjutan dari informasi yang diterima otak dan dikirimkan kembali ke bagian-bagian tubuh kita untuk melakukan reaksi terhadap eh, terhadap apa namanya rangsangan yang ada dari luar seperti itu. Nah, ternyata di susunan tulang belakang kita bisa melihat di susunan tulang belakang paling atas yaitu cervical, itu kita biasa sebut dengan tulang leher. Itu ternyata di situ ada pusat informasi tentang mata, kemudian tentang apa air mata, kemudian hidung, di situ juga, kemudian mulut juga di situ, mulut dan apa namanya kelenjar air liur ya di situ. Nah, turun ke bawah dari pertama tulang leher itu kita turun ke tulang apa namanya tulang punggung ya, atau kita biasa sebutnya dengan torakal seperti itu. Nah, di torakal yang atas itu kan paling atas, itu kita bisa menemui pusat saraf untuk mengatur fungsi jantung. Kemudian di bawahnya itu fungsi untuk fungsi organ lungs atau paru-paru ya. Turun lagi ke bawah itu ada untuk yang mengatur tentang lambung, peredaran darah, blood vessel itu bukan peredaran, blood vessel itu apa namanya pembuluh darah itu kan. Kemudian hati, pankreas, adrenal gland, kelenjar adrenalin, gitu kan. Kemudian usus halus, usus besar dengan rektumnya. Nah, di bawah lagi itu akan ketemu dengan sistem saraf yang mengatur ginjal, kemudian bladder itu kandung kemih, dan eh, kelenjar-kelenjar reproduksi seperti itu. Nah, makanya apabila ada permasalahan di tulang belakang ini, maka kita lebih cepat untuk merasakan si alarmnya tadi ya, si sinyalnya tadi, rasa sakit itu. Agar apa? Agar semua organ-organ yang ada di tubuh kita itu dapat eh, terlindungi sehingga tidak mengalami masalah yang lebih parah lagi. Dan juga apabila ada masalah di tulang belakang, maka ada organ atau sistem tubuh kita yang menjadi tidak bekerja dengan optimal seperti itu. Nah, ini adalah pentingnya dari susunan tulang belakang. Nah, teman-teman, apa namanya ini sangat penting ya sebagai panduan juga nanti kalau misalnya ada permasalahan di cervical keberapa, kemudian di torakal keberapa, nanti akan terlihat oh ternyata akan ngefek juga akan berefek kepada organ salah satu organ tubuh kita. Nah, penyebab nyeri punggung sendiri itu bisa dua hal ya. Pertama adalah karena cedera, kedua adalah karena penyakit. Cedera itu karena mungkin kita melakukan aktivitas yang mengangkat beban yang berat, atau jatuh atau tertabrak, tertumbuk seperti itu bisa menyebabkan nyeri di punggung. Nah, kemudian yang kedua adalah ada beberapa penyakit memang yang apa bisa menyebabkan sakit nyeri punggung. Salah satu penyakit yang apa namanya yang bisa menyebabkan nyeri punggung itu adalah eh, tulang belakangnya tidak lurus. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar di samping apa gambar yang bisa lihat ini, kalau ruang healthy yang warna hijau itu, maka kita melihat tulang punggungnya lurus ya dari pusat. Jadi dia betul-betul di titik eh, vertikal dari tubuh. Nah, namun apabila terjadi bengkok, terjadi apa tidak lurus di tulang punggung itu, maka ada bermacam-macam bentuknya dan juga penyebabnya bisa bermacam-macam. Nah, di sini terlihat kifosis. Kifosis itu berarti bungkuk ya. Jadi di bagian atas itu yang terjadi bengkok di torakal sebelah atas. Kemudian kalau misalnya apa lordosis itu di bagian bawah termasuk di lumbar itu lordosis, jadi bengkoknya di bawah. Nah, kalau kita bengkoknya ke kanan atau ke kiri itu disebut skoliosis.
Ini gambaran. Nah, ini apabila terjadi ini salah satu ini di tulang kita, maka kemungkinan besar akan terjadi hal yang tidak normal di organ-organ dan sistem tubuh secara keseluruhan. Nah, ini salah satu penyakit tubuh penyakit tulang belakang yang bisa menyebabkan nyeri, yaitu herniated disc pinching spinal nerves, atau kita biasa bilang HNP ya, saraf kejepit gitu. Kondisinya gimana sih saraf kejepit itu? Saraf kejepit kita kan di antara kalau bisa dilihat itu kan yang warna agak kebiruan itu adalah bantalan dari bantalan yang mengganjal tulang-tulang belakang. Nah, ganjalannya itu berisi cairan dan dia fleksibel. Nah, ada satu kondisi di mana eh, bantalan tadi robek atau juga bantalan tadi meleset. Bisa karena tumbukan, bisa karena kecelakaan atau yang lain seperti, atau karena juga osteoporosis seperti itu. Nah, kejadiannya si bantalan yang ada di dalam itu dia menembus disnya, menembus lapisan si bantalan itu, dan dia karena di yang warna kuning itu adalah sistem saraf dari tulang belakang. Nah, kondisi dia melebar keluar itu menekan si si saraf dari tulang belakang, sehingga pertama efeknya adalah timbul rasa nyeri. Kedua, eh, apabila dia itu kayak kayak kabel telepon ya, sistem komunikasi. Maka kalau bisa dia tergencet ya seperti itu, maka sinyalnya akan terganggu. Jadi sinyal dari otak maupun sinyal dari bawah itu akan terganggu. Nah, terganggunya sinyal ini otomatis dapat berefek ke saraf mana yang bermasalah. Kalau misalnya itu saraf otak gitu kan, maka saraf mata, maka mata itu kan bermasalah. Kalau misalnya dia di saraf dari paru-paru, maka paru-paru bermasalah. Dan juga kalau misalnya eh, saraf tulang tulang yang ada di saraf yang ada di otot kaki atau di tangan, maka akan timbul kelumpuhan seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan apabila muncul rasa sakit ya. Pertama, rasa sakit di tulang belakang itu. Pertama adalah tidak berkurang dalam beberapa minggu. Kemudian nyeri membuat Anda tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Jadi bila itu sudah mengganggu aktivitas, maka segeralah harus kita lihat, oh ada masalah apa di situ. Kemudian nyeri semakin lama terasa semakin parah, jadi bertambah rasa nyerinya. Kemudian juga apabila Anda sudah khawatir tentang nyeri tersebut. Nah, itu dia. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman apabila timbul rasa tidak nyaman itu di bagian-bagian tertentu tubuh kita, terutama di bagian punggung. Nah, ini adalah resiko tinggi untuk sakit punggung tadi. Pertama adalah berat badan yang berlebih atau obesitas. Kemudian, maaf nih, pernah mengalami cedera, bukan cedera, itu pernah mengalami cedera. Kemudian kebiasaan merokok dan juga pekerjaan yang mengharuskan sering mengangkat benda berat atau melakukan aktivitas fisik yang berat seperti pekerja bangunan atau olahragawan. Nah, itu adalah resiko-resiko tinggi bagi teman-teman yang potensi untuk terkena sakit di punggung seperti itu. Nah, salah lagi nih. Oke. Nah, nanti untuk apa namanya? Hmm, untuk treatmentnya kita bagi 3 lagi. Pertama adalah treatment yang kita lakukan kepada mindset kita, itu kan. Yang kedua adalah treatment yang kita lakukan kepada bagian luar tubuh kita. Dan yang ketiga adalah treatment yang kita lakukan dengan mengkonsumsi herbal. Nah, jadi pada saat 3 ini kita selaraskan, insya Allah penyakit apapun gitu kan dengan izin Allah akan terobati dan berkurang rasa tidak nyamannya seperti itu. Nah, untuk sakit punggung ini maka
Ini yang perlu teman-teman lakukan. Pertama adalah merubah mindset dengan cara biasanya kalau misalnya melakukan olahraga atau peregangan tubuh itu kan tidak maksimal, tidak optimal gerakannya, maka sebaiknya dilakukan dengan baik dan benar dan juga teratur. Karena olahraga dan peregangan tubuh itu merupakan hal yang baik, hal yang apa namanya mensupport tubuh kita akan untuk terjaga kesehatannya itu dia. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap aktif berolahraga minimal 3 atau 4 kali per minggu. Hindari duduk terlalu lama. Nah ini juga, ini karena duduk terlalu lama kadang eh, hal yang paling bagus adalah postur tubuh itu adalah duduk dengan tegak dan kaki di bawah ya, seperti itu, tidak menggantung. Nah, ah, salah satunya kalau misalnya duduk terlalu lama kadang kita capek kemudian apa ya namanya memiringkan tubuh kita secara lama sehingga tulang-tulang struktur tulang-tulang belakang kita akan berubah secara perlahan-lahan. Hati-hati selalu dalam mengangkat barang. Nah ini dia, hati-hati selalu dalam mengangkat barang. Selalu pastikan Anda mengangkat suatu yang berat dengan posisi yang benar. Jadi kalau misalnya perlu memang harus dengan berjongkok terlebih dahulu jongkok, jangan paksakan dengan kondisi apa membungkuk, merukuk, membungkuk kemudian memaksakan tulang belakang untuk mengangkat benda yang berat. Nah, itu yang sering membebani si tulang belakang sehingga dia dapat berubah posisinya. Betul. Pertahankan postur tubuh yang baik saat duduk, berdiri, berjalan dan beraktivitas lainnya. Jadi postur tubuh juga ya karena postur tubuh menentukan kondisi tulang belakang kita baik sehingga kesehatan kita saraf-saraf tadi bisa bekerja dengan baik dan berarti organ-organ tubuh kita juga bekerja dengan baik seperti itu. Nah, apabila diperlukan gunakan matras kasur yang dapat menopang punggung dengan baik seperti itu. Matras atau kasur ya seperti itu. Atau kalau misalnya mungkin yang biasa apa yoga atau misalnya senam seperti itu bisa juga menggunakan matras yang apa ya yang cukup baik sehingga dia bisa kuat menopang tulang seperti itu. Pertahankan berat badan loh kok ini. Pertahankan berat badan di angka normal dan turunkan berat badan jika berlebih seperti itu. Oke, yang kemudian terapi gift. Terapi gift kita lakukan dengan cara pertama itu berbekam. Terapi gift ini adalah terapi yang kita lakukan di luar tubuh kita ya. Pertama adalah berbekam, yang kedua adalah terapi biji. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini. Yang pertama adalah berbekam. Berbekam, maaf. Jadi berbekam mengeluarkan racun dan limbah dalam tubuh. Nah, ini adalah titik-titik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi permasalahan nyeri di punggung. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 titik yang bisa kita lakukan pembekaman di situ sehingga bisa mengurangi rasa nyeri. Dan juga yang paling utama adalah mengurangi racun-racun yang ada di daerah tersebut sehingga hal tersebut bisa membuat syaraf peredaran darah lebih lancar sehingga ke seluruh tubuh lebih nyaman seperti itu. Ini titik-titiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah terapi peta jari dengan biji. Nah, itu. Nah, pertama adalah bagi teman-teman yang sudah belajar tentang peta jari ya, seperti itu. Eh, Jadi kalau misalnya area punggung kita itu kita bisa lihat pada ini ada di belakang ya. Kalau misalnya teman-teman lihat bahwa ini ada sisi punggung jari tangan bisa kita anggap ini misalnya telunjuk gitu kan. Nah, tulang belakang itu terletak dari bawah kuku ini sampai lurus ke apa namanya sampai titik yang itu kita apa. Nah, langkah-langkah ini kita ini aja ya saya stop share screen-nya itu biar kita bisa lebih enak saya mencontohkannya. Oke.
Nah, jadi kalau misalnya tulang belakang itu sebetulnya areanya adalah di, nah, kelihatan ya. Oke, nah, jadi kalau misalnya kita membuat satu garis lurus dari bawah kuku di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah di bawah kuku, terus ke bawah ke arah benjolan yang besar ini. Nah, inilah susunan tulang belakang. Jadi pada peta jari, susunan tulang belakang yang ada pada peta jari seperti itu. Nah, di sini ini betul-betul mencerminkan dari peta jari yang jadi struktur tulang kita yang apa ya, yang ada di tubuh kita. Oke, nah kita di sini memiliki ruas pertama, garis ruas pertama, kemudian garis ruas kedua di sini. Nah, dari bawah kuku hingga ke garis pertama itu merupakan eh, kumpulan struktur dari tulang leher, tulang servikal. Seperti itu. Maka bila ada permasalahan di tulang leher, misalnya tulang leher kaku, tulang leher sakit, atau tulang leher pegal, seperti itu, nah kita bisa lakukan treatment di situ dengan cara uh, dengan ring itu kita bisa lakukan uh, pemijatan ya dengan ring di atas garis ruas pertama ini. Oke, seperti itu. Lakukan ini selama 1 menit, 2 menit seperti itu. Oke, nah seperti itu ya untuk misalnya masalah di leher. Kemudian kalau misalnya masalahnya di punggung atas, itu kan, punggung atas itu dari diafragma sampai ke tulang leher bawah, itu kan. Nah, kita bisa lakukan di antara di garis yang pertama ini sampai garis yang kedua ini. Nah, ini adalah wilayah eh, tulang torakal 1 sampai 8. Tuh. Nah, kalau misalnya ada permasalahan di punggung, di belikat seperti itu, tulang belikat ya, maka kita bisa melakukan dengan ring itu kita lakukan penekanan di area ruas ruas apa garis yang pertama ini dan garis yang kedua. Nah, kita bisa lakukan penekanan seperti ini, pemijatan seperti ini. Kita lakukan 1 menit atau 2 menit seperti itu. Nah, itu untuk bagian punggung atas. Nah, kemudian kalau misalnya masalah di punggung bawah sampai pinggang, area pinggang ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya di ruas yang kedua ini sampai ruas yang sampai tulang yang besar ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kita bisa lakukan penekanannya pemijatan di ruas ketiga ini tadi. Seperti ini. Nah, lakukan juga selama 1 sampai 2 menit. Nah, semudah itu. Semudah itu teman-teman bisa melakukan pengobatan terhadap rasa nyeri di punggung. Nah, kemudian apabila sudah dilakukan pemijatan ini 1 menit 2 menit dengan ring ini, nah teman-teman bisa menempelkan biji. Untuk di belakang saya menyarankan pertama adalah biji buckwheat ya. Si buckwheat itu betul-betul bisa benar-benar bisa melakukan pijatan optimal ya di area tulang belakang ini. Nah, buckwheat itu spesial, dia bentuknya segitiga, dibentuknya seperti piramid. Nih, kelihatan nggak nih? Nah, dia bentuknya seperti piramid ya, seperti itu. Dia segitiga seperti itu bentuknya. Nah, ini. Nah, itu bisa kita lakukan, uh, saya contohin ya. Misalnya kita ada di punggung bagian bawah gitu. Kita ada masalah di punggung bagian bawah, maka kita tahu di situ permasalahannya ada bisa kita peta jarinya ada di
bagian ruas ketiga dari jari tangan belakang ya. Nah itu. Nah kita lakukan tadi. Ini saya bikin prakarya dulu dengan biji buckwheat. Nah, seperti ini ya. Nah ini biji buckwheat nih. Ini dia kita susun seperti ini. Oke. Nah kemudian yang kita lakukan pertama itu ambil ambil ring energi ini. Kemudian kalau misalnya itu di bagian punggung bawah, maka kita taruh di ruas ketiga. Nah, ini kita lakukan pemijatan ini 1-2 menit. Oke, bisa juga kita lakukan pemijatannya itu dengan bagian tengah dari stick energy. Seperti itu. Jadi gini, nah kita bisa lakukan pemijatan seperti ini. Nah, lakukan 2-3 menit. Setelah itu tempel. Tempelnya di atas garis tadi ya, yang kita sudah buat garis tangan tadi. Oke. Nah, ini kita tempel di garisnya ini tadi ya. Karena kan nah, yang sakit di bagian punggung bagian belakang. Nah, jadinya seperti ini. Nah, nah, ini bisa kita pijat-pijat seperti itu dan biji buckwheatnya tadi kita ganti per 12 jam atau 24 jam seperti itu. Nah, ini. Nah, ini bisa kita pijat-pijat dan rasanya enak langsung ke pusat sakitnya itu di punggung bagian punggung belakang bawah seperti itu. Oke. Nah, kalau misal pertanyaan kalau misalnya di punggung atas seperti apa? Punggung atas sama berarti punggung atas itu di ruas kedua. Nah, kita lakukan dengan apa? Ring energi ini kita lakukan pemijatan di ruas kedua. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan stick energi ini kita gelindingkan di situ di ruas kedua jari. Nah, kemudian tempel biji buckwheat tadi di ruas kedua. Nah, seperti ini. Terus juga. Nah, di atas garisnya persis ya. Nah, ini kita bisa pencet-pencet untuk melakukan pemijatan di punggung bagian belakang. Seperti itu. Nah, mungkin itu dari sistemnya nanti kita tanya jawab ya. Mungkin kalau ada yang masih kurang ngerti, saya share screen lagi. Oke. Nah, ini tadi ya, pertama tentukan titik punggung yang sakit mana. Jadi kalau misalnya leher digunakan di atas atas garis pertama. Kalau tulang punggung itu kalau bagian atas maka punggung bagian atas maka di ruas kedua, kalau punggung bagian bawah di ruas ketiga. Kemudian gunakan ring di area tersebut, cari titik sakit dengan stick energi, pijat selama 1 menit di titik yang sakit. Kemudian bisa juga kita lakukan spin ya, spin di situ di apa namanya di jari tersebut, spin itu lakukan puntiran di kulit jari seperti itu. Itu kita bisa lakukan juga spin. Kemudian gunakan biji habat soda atau biji buckwheat di titik tersebut. Oke. Nah, kemudian alhamdulillah juga nih sudah dari apa Gracia Gracia adalah satu perusahaan yang mensupport kegiatan dari gift dan para gifter ini. Nah, supporting mereka itu berupa dana yang uh, bisa kita jalani untuk melakukan hal-hal yang mensupport kegiatan-kegiatan gifter. Nah, salah satu produk dari Gracia ini adalah Gifuragin, yaitu satu herbal yang dia memang dibuat khusus untuk mengurangi rasa nyeri di tulang belakang, di sendi ataupun di bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan otot dan sendi seperti itu. Oke. Nah, materinya selesai. Ini kita lanjut mungkin dengan sesi tanya jawab.
Saya tutup share screen-nya. Nah, silakan kepada Mbak Hanif, silakan untuk apa namanya dibuka pertanyaannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dendi yang sudah menyampaikan materinya. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa dipahami. Untuk sesi selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ya. Bagi yang mau bertanya ke Pak Dendi silahkan bisa langsung nyalakan mikrofonnya atau bisa ditulis di kolom chat. Alhamdulillah, jadi nggak ada pertanyaan. Udah pinter semua. Ini Hanif, itu kalau misalnya kelihatan dari sini, itu kan Hanif kayak ketempelan loh di belakangnya. Ada hal yang nempel di situ. Maaf ada penampakan. Ya, ini ada yang nanya nih. Baik. Oke, kita langsung bacakan aja. Oh, nungguin banyak dulu. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Brahmo ya. Izin tanya Ustadz. Ya silahkan Pak Bambang. Kalau untuk kepala belakang gimana? Monggo dijawab Pak Dendi. Oke, kalau untuk di kepalanya itu ada di kuku. Jadi di kuku ini ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kuku itu kan kita dilindungi nih, sama seperti otak kita belakang dilindungi dengan tengkorak gitu kan yang keras. Nah, maka kuku juga dilindungi apa bagian area belakang, korespondensi belakang kepala belakang itu di dilindungi juga oleh kuku. Nah, di sini bisa dilakukan pemijatan. Jadi kalau di belakang apa daerah tulang belakang, kepala belakang ada rasa nyeri di situ, untuk darurat untuk pertama yang harus dilakukan adalah ya bisa dilakukan pemijatan di kuku ini, daerah kuku. Namun karena ini berhubungan dengan kepala gitu kan, kita harus dengan otak juga. Nah, kita harus memang harus kita periksa dulu ada masalah apa di situ. Karena kalau misalnya udah bermasalah dengan otak, kemudian itu kita harus hati-hati. Atau juga kita juga bisa menggunakan korespondensi lain, yaitu korespondensi animal head gitu kan. Nah, saya gambarin deh. Nah, warna hijau yang gampang kelihatan. Oke. Nah, mana tuh? Ada. Kelihatan nggak? Gini. Ah, gini. Ya, gelap ya kelihatannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di ibu jari, seperti itu kan. Nah, ibu jari itu dia seperti muka wajah seperti itu ya. Nah, itu ada matanya, dua di atas, hidungnya di tengah, kemudian yang bawah itu adalah yang kukunya itu adalah daerah eh, daerah mulut kita. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bermasalah dengan bagian kepala belakang, otak, gitu, kan, nah itu kita bisa cari di areanya daerah sini. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, Nif ya? Susah. Gimana ya? Nah, ini. Nah, kalau misalnya tadi ini mulut, kemudian ini mata, ini hidung, ini daerah kepala belakang ya, otak seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan pemijatan di sini atau diberi biji di sini. Pertama dengan ring ya, dengan ring energi kita taruh seperti ini, digunakan ibu jari gitu kan. Nah, kemudian diberikan biji di daerah sini. Seperti itu Pak Brahmo. Oke, yang lanjut mungkin silahkan nih.
Semoga jawabannya bisa itu. Oke, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya Pak Brahmo. Ya siap, terima kasih Guru, sama-sama. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Adar. Assalamualaikum Guru, izin tanya-tanya. Waalaikumsalam. Apa bedanya titik energi 6 warna merah dengan titik energi cakra 6 warna Siki? Oke, Pak Dendi dipersilahkan. Oke. Perbedaannya adalah kalau misalnya titik energi yang untuk membangkitkan energi yang 6 warna itu memang dia di beberapa referensi Profesor Park Jae-woo dia punya titik-titik yang khusus ya seperti itu. Saya yang ini yang apa buku yang saya baca gitu kan memang ada titik-titik yang berbeda seperti itu. Sedangkan untuk yang siski energi cakra yang ada di peta jari seperti itu yang biasa kita lakukan. Nah, itu juga lebih kompleks yang titik cakra ini. Karena kalau yang titik energi itu hanya menggunakan warna merah. Sedangkan di cakra, kalau kita mau meningkatkan energi secara langsung gitu ya. Nah, kita bisa melakukan dengan warna merah di titik-titik cakranya seperti itu. Ini titik-titik cakra yang ada di peta jari. Ini seperti ini. Nah, itu dia. Nah, ini titik-titik cakra di sini. Nah, apabila titik-titik cakra ini kita beri warna merah, maka efeknya juga sama untuk meningkatkan energi power. Nah, seperti sifatnya warna merah ya, ada power di situ untuk melakukan boosting energi ke tubuh kita. Sama seperti yang dilakukan di peta di korespondensi utama itu kan memang ada titik energi yang ada di jari tangan seperti itu. Nah, cuman pengalaman saya untuk boosting energi beberapa kesempatan saya pernah melakukan ini itu di peta jari ini efeknya bagus. Nah, ini saat ini aja saya udah ngerasa kayak apa namanya lebih lebih panas ya seperti itu diberi titik merah ini. Nah, itu si Padan mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya seperti itu. Jadi memang saya berpatokan kepada buku. Memang Profesor Park Jiwoo pernah membuat titik-titik energi di bagian tangan sebelah sini nih, itu kan. Nah, ternyata juga ada juga yang titik-titik yang cakra yang bisa kita lakukan optimalisasi energi di situ. Jadi semoga semoga Allah memberikan mana yang terbaik ya seperti itu. Cuman kalau saya dengan titik energi yang dengan mewarnai merah di titik-titik cakra di titik-titik energi yang ada pada peta jari, nah itu bisa melakukan boosting energi juga. Seperti itu mungkin Pak Adar jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga itu bisa menjawab ya Pak Adar. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari kakak ya. Assalamualaikum Pak Dendi, maaf mau tanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama ini ada panas. Ini selanjutnya pertanyaan. Iya, maaf. Yang pertama, bahu kanan sakit itu biasa karena kenapa dan bagaimana penanganannya? Oke, Oke, itu pertanyaan pertama. pertanyaan dulu ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin kalau misalnya kakak ini Mas atau Mbak atau kakak Mas ya? Ibu. Oh, ibu kakak. Oke. Ibu kakak, jadi apa kalau misalnya ibu punya
ring gitu. Nah, pertama kalau misalnya ini yang sakit bahu siapa gitu kan. Kalau misalnya ibu kita bisa coba langsung sekarang gitu kan. Nah, yang ibu lakukan pertama adalah kalau bahu kanan, berarti kan sebelah kanan sini nih. Nah, bahu kanan itu ada di ya peta jari. Nah, ini ibu gunakan tangan kanan. Nah, kemudian tangan kanan itu di sebelah sini. Nah, ini adalah area saya kasih warna merah ya biar kelihatan. Oke. Nah, ini gimana sih caranya? Nah, ini adalah yang saya warna merah itu adalah daerah bahu. Jadi dia ada di garis di samping kanan telunjuk tangan kanan. Ini adalah daerah bahu kanan. Nah, yang dilakukan adalah dengan ring energi ini ini nih ringnya. Nah, kita lakukan pemijatan dulu di ruas pertama seperti ini. Ya, di ruas pertama itu kita akan pemijatan berapa lama? 1 sampai 2 menit lah seperti itu. Setelah itu bisa juga kita lakukan pemijatan dengan mana tongkat sunggukong. Nah, ini dia nih tongkat sunggukongnya. Tongkat energi ya, stick energi itu. Nah, ini bisa kita lakukan pemijatan di ruas pertama tadi. Lakukannya sama 1 atau 2 menit seperti itu. Kemudian kita lakukan spin di situ ya, diputar di kulitnya, hanya di kulitnya aja kita putar. Kemudian baru kita dengan biji habatus sauda ini yang biji habatus sauda nih botolnya kita pilih botolnya yang mulutnya kecil ya sehingga kita bisa mudah memasang biji habatnya itu kita taruh mikrofonnya di mulut botolnya terus kita balikan maka biji habatus saudanya akan menempel. Nah ini nanti langsung kita tempelkan di garis ruas pertama itu untuk treatmentnya. Nah ini seperti ini. Jadi gampang sekali kan langkahnya juga simpel gitu kan dan alat-alat yang kita butuhkan bisa itu tidak harus biji habat soda kalau ibu-ibu bisa ada beras di rumah nah itu bisa menggunakan beras. Ya, ini benar-benar simpel gitu kan. Saya kayak chef saya. Ini benar-benar simpel dengan barang-barang yang ada di sehari-hari di rumah bisa lakukan pengobatan ini. Seperti itu. Terus juga apa namanya itu untuk yang bahu ya, bahu kanan. Kemudian ada lagi pertanyaannya kayak yang dua. Oh, yang Ada kedua. pertanyaan kedua itu sakit lutut bagian belakang, pandangannya bagaimana, Pak? Oke, kalau ini tadi bahu di ruas pertama, maka di ruas kedua. Kalau lutut itu ada di ruas kedua. Bagian belakang. Kalau kita anggap ini yang bermasalah lutut bahu kanan, lututnya juga daerah kanan, berarti di bawah sini. Yang saya kasih merah-merah ini. Ya Allah. Nah, ini adalah daerah kelihatan ya. Nah, ini ruas. Nah, ini ruas ketiga ya. Di atas, di bawah garis. Nah, itu adalah lutut. Nah, itu bisa lakukan sama seperti tadi dengan ring energi. Itu kita lakukan pemijatan ya. Dan kita lakukan pemijatan seperti ini. Di bawah garis. Di bawah garis yang kedua. Nah, setelah itu setelah melakukan pemijatan bisa robek ribet sama ya dengan tadi dengan biji habatus sauda ini. Nah, tempel di bawah garis seperti ini. Nah, ini untuk bagian lutut bagian dalam ya, seperti itu. Oke, mungkin itu Mbak Hanif. Bisa lanjut lagi. Baik, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga bisa membantu ya untuk kakak. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mas Zaki.
Hmm. Izin bertanya Pak Dendi, kalau duduk terlalu lama apakah bisa memengaruhi posisi tulang belakang? Dan berapa lama maksimal seseorang boleh duduk Hmm. lama? Oke. Syukron. Ini saya jujur ini pertanyaan yang sulit. Karena saya tahu banget pekerjaannya Mas Zaki ini. Itu dia. Nanti kalau saya bilang, oke Mas Zaki jangan terlalu lama, nanti dia protes sama bosnya kan repot juga gitu kan. Oke. Jadi apakah kalau duduk terlalu lama akan bisa mempengaruhi posisi tulang belakang? Jelas jawabannya bisa, sangat bisa. Bagaimana prosesnya? Kalau Mas Zaki duduk selama 2 jam, kemudian berasa pegel nggak? Nah, kalau berasa pegel, ada dua hal. Pertama adalah posisi duduknya salah. Yang kedua adalah posisi kursinya tidak tepat, tidak bagus. Nah, makanya ada beberapa gamer gitu kan mereka berinvestasi banyak untuk membeli bangku yang tinggi ya itu. Nah, itu bangkunya memang mensupport si tulang belakang agar tidak banyak bergerak. Nah, apabila memang kursinya tidak memungkinkan untuk menopang tulang belakang, maka besar kemungkinan akan terjadi perubahan bentuk posisi dari si tulang belakang, baik bagian lumbar di bagian punggung bagian bawah maupun punggung bagian atas karena beban duduknya. Seperti itu. Karena kadang kita lelah sehingga kita tidak duduk tegak lagi tapi lebih bungkuk. Atau apabila kita main laptop atau main komputer gitu kan, maka kita membungkuk gitu kan, nah itu dia dan itu berlangsung dalam waktu yang lama maka akan bisa merubah posisi dari tulang belakang itu. Nah, setelah tahu gini gitu kan ada solusinya memang beli bangku gamer itu ya mungkin Mas Zaki bisa cari solusinya mungkin lebih tepat. Mungkin itu dari saya Mas Zaki kan. Karena saya kalau banyak-banyak kasih tahu nanti saya dimarahin sama bosnya repot. Siap, makasih Pak Dendi. Sama-sama Mas Zaki. Kalau enggak, itu kerjanya sambil jalan, Pak. Oh iya, bener-bener juga gitu. Maksudnya buat satu durasi, misalnya 1 jam atau dua, setiap 1 jam gitu bisa lakukan eh, peregangan atau 2 jam itu jalan dulu, baru melakukan lanjut pekerjaan seperti itu bisa dilakukan juga agar posisi tulang tidak terbebani ya, sehingga tidak terjadi perubahan posisi dari tulang belakang. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dendi. Ya, Semoga jawabannya syukur bisa Pak membantu Dendi. ya, Mas. Sama. Sangat-sangat terima kasih Pak Dendi. Ya, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan selanjutnya masih dari kakak ini. Afwan mau tanya, Ustadz maaf di luar konteks, mau tanya itu jamnya apakah talinya pakai tali kur? Afwan sekali, terima kasih atas jawabannya. Masya Allah. Jadi jam ini ya, ini talinya dari paracord ya. Jadi paracord itu tali tali parasut. Jadi paracord ada macam-macam. Kalau untuk yang tali parasut dia isinya ada strain lagi, benang yang kuat itu ada 7 strain. Nah ini isinya 7 strain. Nah seperti itu. Itu jadi ini namanya uh, tali paracord. Itu biasanya dilakukan dipakai untuk terjun payung ya parasut itu dia. Nah itu. Ya, terima kasih Pak Dendi. Selanjutnya ini masih dari Pak Brahmo. Hmm. Izin tanya lagi guru, kalau untuk sakit di tulang ekor karena pernah jatuh duduk, gimana titik pengobatannya? Terima kasih. Oke. Kalau pertama yang dilakukan adalah tadi mana? Nah ini. Nah kita lakukan cari titik sakit pemijatan di yang besar ini ya. Yang ada tulang yang besar di paling bawah ini di jari. Nah itu lakukan pemijatan di situ dan cari titik sakitnya di situ. Kemudian kalau misalnya dan tahap selanjutnya adalah lakukan spin di situ. Spin di mana? Jadi kita di korespondensinya di peta jarinya itu kita lakukan spin di situ. Cari yang rasa nggak enak yang mana, rasa yang enak mana ke kanan atau ke kiri, ditarik atau didorong. Nah, kita bisa melakukan spin seperti itu. Saya contohin ya. Si ibunya setelah kita taruh
peta jari kita taruh biji di situ, maka kita bisa lakukan tanya sama ibunya, Bu, apakah lebih enak ditarik atau didorong seperti itu di telunjuknya ya. Nah, kemudian kita tunjuk tangan ini menahan si posisi di pangkalnya jari. Nah, setelah itu bis ditarik, misalnya ditarik enaknya tarik, kemudian putar ke arah dalam dan putar ke arah luar. Nah, itu mana yang dia nyaman. Nah, apabila dapat sudah ya udah lakukan misalnya tarik dan putar ke arah luar gitu kan. Kan tarik, putar ke arah luar, maka kita hitung selama 30 detik. Kemudian kita balikan dan disuruh ajak dia untuk mengatur nafas. Nah, maka insya Allah sih itu dia bisa melakukan reposisi di eh, tulang ekor seperti itu. Nah, kalau misalnya belum juga kita bisa lakukan spinnya itu di eh, apa namanya tubuh besarnya. Tubuh besarnya itu ya di tulang ekor yang di tulang belakang ini di punggung, seperti punggung bagian paling bawah itu. Itu mungkin Pak Brahmo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat jawabannya. Baik, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya. Alhamdulillah waktunya pas. Kita sudah memasuki jam 9:08. Alhamdulillah. Eh, Sebelum ditutup, saya akan share jadwal minggu ini ya. Ya, share jadwal minggu ini. Ya, belum share screen. Mana sih? Ayo lu nggak bisa. Biasanya teriak pajak gini gimana sih? Mana ini? Itu di WhatsApp. Oke. Untuk jadwal pelatihan minggu ini ada Gift Nail Therapy Batch 2 bersama Pak Dendi sendiri ya. Waktunya hari Sabtu tanggal 26 November 2022 dari jam 9 sampai jam 3. Tempatnya seperti biasa di Jalan Lembah Hijau nomor 34 Mekarsari Cimanggis Depok ya, di Ruko GMI. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar pelatihannya, yang mau daftar pelatihan nail terapi ini termasuk ilmu baru juga ya di GIF. Silakan bisa hubungi ke adminnya langsung ya. Ini admin 1 itu ada admin gifter, yang admin 2 itu admin Gracia. Oke. Untuk jadwal kedua, eh, nah ini ada pelatihan bekam holistik langsung praktik ya bersama Bapak SJT Hardianto S. Di hari Ahadnya, tanggal 27 November 2022, di jam yang sama ya, jam 9 sampai jam 3, tempatnya di Ruko GMI. Maaf. Mana sih? Nah, untuk fasilitasnya ini bisa dibaca langsung ya di flyernya. Dan untuk investasinya juga kalau bagi yang sudah jadi member itu harganya 150. Nah, bisa langsung hubungi adminnya. Oke, terima kasih. Oh iya, Hanif, mungkin Ya, Pak. tambahan. Nah, tadi sore ini testimoni barusan ya. Tadi sore itu Oh Hanif iya, Hanif lakukan terapi yang luar biasa nih. Gimana ceritakan nih dengan nail terapi? Tadi sore Alhamdulillah kedatangan pasien dengan keluhan diabetes ya. Keluhan diabetes, tadi dicek sih pertama diabetesnya 302. 302. Lalu setelah itu dibekam, dan setelah dibekam ditambah Halo. dengan apa? Nail terapi juga, dipasang magnet di area kuku kaki kelingking sebelah kanan. Itu untuk menguatkan pankreasnya. Dan alhamdulillah setelah ditunggu setengah jam, dicek kembali langsung turun ke 259. Insya Allah.
Itu dengan Jadi izin turun Allah ya. ya dengan apa? Dengan izin Allah ya. Nah, magnet tadi hanya setengah jam berarti ya, bisa turun alhamdulillah dengan bekam dan dengan nail terapi bisa turun 50 poin. Itu dari Ada gambarnya nggak awal. Pak? Apanya? Fotonya? Fotonya. Oh, nail terapi ya? Atau foto apanya Iya, nih? Foto foto yang tadi testimoninya. pakai magnet. Oh, Maaf pakai Pak Adar, magnetnya tadi dia. foto Foto testimoninya fotonya nggak dipakai. nggak diambil. Titiknya itu di kaki kanan. Kaki kelingking sebelah kanan. Jari Jari kelingking ya. Jari kaki kanan. Jari Iya, jari kelingking kaki kelingking kanan kaki kanan. dengan magnet Tonifikasi. spin tonifikasi tepat. Intonifikasi. Nah, bagi teman-teman yang punya keluhan diabetes bisa dicoba juga ya di rumah. Gimana Pak Dar? Oke, kalau untuk malam ini jari tangan ini tengah ya Pak ya? Malam Jumat maksudnya? Iya malam Jumat. Ada Hanif gak enak ah. Oh sorry maaf. Oke siap. Maksudnya? Yang perlu Japri. Ya perlu jangan langsung japri ke Tonifikasi ya, Pak, Pak Dar. ya? Kalau misalnya ada kebutuhan untuk lebih memeriahkan malam Jumatnya itu bisa menghubungi langsung Pak Dar ya. Pak Brahmo, Pak. Oh iya Pak Pakai Brahmo juga tuh. magnet cukup Pak ya? Pakai magnet. Pakai magnet tonifikasi ya? Iya betul tonifikasi. Oh, Masya Bisa Allah ya, sampai pagi, silahkan. Pak. Pak Brahmo diajakin nih Pak Brahmo. Baik, kita langsung tutup aja ya. Oke. Terima kasih pada semuanya yang sudah bergabung. Di sini ada Ibu Titan juga ya. Ibu Titan, Bu Heni, terus Pak Alhamdulillah. Pak Ini Brahmo, ada ini nih. Pak Adar, Pak Tugi, ya Bu Yanti. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam, kita langsung tutup aja atau gimana, Pak Dendi? Ya tutup aja silakan. Ini Langsung ada tutup aja. apa? Pak Brahmo juga ada testimoni tentang terapi tapi udah aku screenshot insya Allah. Oh, Masya Saya Allah. share nanti. Oke. Ya baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, semoga sharing kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Hanif selaku host di sini pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bukan Ustaz. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih host. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Pak Tukyo, mau curhat itu Pak Ustadz. Apa Malu kucing. Itu gak enak kan malu kucing. Soalnya malam Jumatan nih. Itu. Nanti di WhatsApp aja Pak Tugi. Baik, nanti bikin komunitas jari tengah Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.